PD Pasar dan pemerintah kota hari ini memeras pedagang dengan aturan-aturan yang tidak manusiawi, dan itu bertentangan dengan hak-hak asasi kita manusia. DPD IKP Manado mempertanyakan legalitas terbitnya Perdis 01/2016 dan Perdis 05/2022 yang selalu menjadi acuan PD Pasar dalam membuat kebijakan. Pertanyaannya adalah, apakah kedua Perdis tersebut yang diterapkan sudah melalui kajian lapangan oleh PD Pasar? Apakah mekanisme yang dijalankan sudah mempertimbangkan asas keadilan kepada para pedagang? Saat ini dalam majelis. Hari ini kita telah melakukan rapat perdana IKP DPD Kota Manado, dan hasil rapat itu kami bisa simpulkan bahwa DPD Kota Manado pada hari ini masih tetap konsisten memperjuangkan daripada pedagang-pedagang yang belum mendapatkan lapak yang sesuai dengan data yang ada ke kita, yaitu 294 pedagang yang belum mendapatkan lapak, dan itu akan kami tindak lanjuti dengan memverifikasi kembali data tersebut untuk kita laporkan kembali pula ke PD Pasar dengan mengatasnamakan DPD IKP Manado. Kemudian berikut agenda kita, yaitu menyangkut regulasi yang saat ini berjalan di PD Pasar Kota Manado. Kami melihat bahwa aturan-aturan yang dilakukan, yang diterbitkan oleh PD Pasar Kota Manado itu sangat tidak relevan dengan situasi dan kondisi Perda 01/2013 yang menjadi payung hukumnya Perdis 01/2016 dan Perdis 05/2022 tidak legal menurut Ketua IKP Manado Darwis Hutoba. Karena menurutnya, baik pemerintah kota, Dewan Kota, serta PD Pasar sendiri tidak bisa membuktikan keberadaan Perdis itu ada. Tidak ada dalam lembar kerja daripada pemerintah daerah, pemerintah kota. Sehingga kita menilai bahwa apa yang dilaksanakan oleh PD Pasar hari ini adalah ilegal dan itu menjurus pada Sementara itu di saat yang sama, Wakil IKP Manado Ramli Muhammad mengatakan Perda 01/2013 yang dilaksanakan oleh PD Pasar tidak pernah disetujui oleh Pemprov maupun Kementerian Dalam Negeri karena Perda tersebut tidak sesuai dengan konsideran dan isi Perda. Karena yang mereka kelola ini adalah kekayaan daerah. Kekayaan daerah yang termuat dalam Perda nomor 14 tahun 2000 itu kekayaannya 300 miliar yang harus dikelola oleh perusahaan daerah. Dan ini kalau Perda ini harus disertakan dengan modal, penyertaan modal. Karena kekayaan daerah yang mau dipisahkan itu harus ada Perda penyertaan modal. Tapi sekarang ini bukan Perda penyertaan modal, pengelolaan. Tapi itu tidak sah juga. Nah, dari situ yang acuan mereka buat Perdis. Kalau Perdis yang mereka terbitkan berdasarkan Perda yang 01/2013 dan ternyata Perda ini tidak ada atau tidak disetujui, maka segala bentuk Perdis. Ini salah satu anggota dewan yang pernah terlibat sama-sama juga. Dia juga tidak menandatangani ini. Dia memberitahu bahwasanya bagian hukum Pemprov ini ditolak ini Perda. Nah, mereka kurang mungkin tidak menerima penolakan dari Pemprov, mereka bawa ini ke Jakarta. Menurut salah satu anggota dewan yang terlibat dalam pembuatan Perda itu, tertolak juga. Maka dia tidak bisa lagi bersidang pada tahun yang sama. Maka mereka bilang ini Perda tidak ada, ini tidak pernah disahkan. Dari situlah mereka gunakan untuk payung hukum perusahaan daerah. Maka lahirlah Perdis ini. Tapi kalau ini tidak sah, maka tidak sah juga Perdis. Kemarin juga saya waktu hearing, saya minta ke Komisi B, maka bekukan dulu ini. PD Pasar mengelola pasar bukan dulu. Kalau tidak, segala bentuk dia punya tagihan, sewa ruangan apa semua ini ilegal. Pungli. Kalau dia tidak ada dasar aturan yang sah. Tapi ternyata mereka juga dipaksakan kalau minta. Karena tujuan PD Pasar hari ini bukan untuk kita pedagang. Mereka bertujuan hanya bagaimana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, menggaruk ya uang daripada pedagang. Nah, ini yang salah. Ini bertentangan dengan tujuan didirikannya adalah perusahaan daerah pada waktu itu. Berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2000 terbentuklah ini perusahaan daerah PD Pasar Kota Manado dengan PDAM. Dengan tujuan apa? Peningkatan PAD dengan kesejahteraan para pedagang. Nah, ini bertolak belakang dengan tujuan utama daripada terbitnya perusahaan daerah ini. Sehingga itu pada hari ini saya katakan bahwa PD Pasar dan pemerintah kota hari ini memeras pedagang dengan cara-cara yang secara tidak langsung wali kota menyuruh PD Pasar untuk memeras kita pedagang dengan aturan-aturan yang tidak manusiawi. Dan itu bertentangan dengan hak-hak asasi kita manusia. Juga tujuan daripada berdirinya negara ini, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan secara tegas, Darwis meminta Pemkot Manado untuk meninjau kembali Perdis 01/2016 dan Perdis 05/2022 serta mengambil sikap untuk PD Pasar. IKP Manado sendiri akan terus konsisten mengawal 294 pedagang yang belum terakomodir ke pasar Barsehati. Ketua DPD IKP Kota Manado, kami berharap kepada PD Pasar Kota Manado dan pemerintah Kota Manado, jangan lihat ke kita sebelah mata. Kita adalah warga masyarakat Kota Manado dan bagian daripada rakyat Indonesia yang
kewajiban dilindungi oleh pemerintah kota. Darwis berjanji akan memfasilitasi pedagang dan pihak PD Pasar dalam melakukan audiens terkait lapak pedagang dan akan memverifikasi database pedagang dengan pihak PD Pasar yang menurut info sudah ada yang berjualan kembali di Pasar Bersehati. Pemerintah kota hari ini sama sekali tidak punya keberpihakan kepada kita pelaku pedagang yang bergerak di sektor informal. Ini juga yang perlu kita pertanyakan kepada pemerintah kota terhadap PD Pasar yang selama ini dengan gencar-gencarnya melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak juga profesional menempatkan orang-orang dalam mengelola pasar ini. Mungkin saya berharap Pak Wali supaya lebih arif dan lebih bijaksana melihat ke depan tentang PD Pasar hari ini. Pemimpin yang efektif bukan pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai, tapi kepemimpinan tergambar dari hasil karyanya, bukan atribut-atributnya. Saya Femi pamit, sampai jumpa lagi.